warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di Lokakarya 1 hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan untuk lokakarya berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan bisa kita kembangkan ke teman yang lain. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah Bu Eli Fatimah dari SMP Negeri 2 Pandaan. Saya di sini bertindak sebagai koordinator dalam Lokakarya 1 yang berjudul mengembangkan komunitas praktisi. Di mana dalam komunitas praktisi ini tentunya ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mempelajari tentang komunitas praktisi ini. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah paham atau ya pernah dengar kata-kata komunitas praktisi. Kami persilakan. Monggo Pak Mustafa. Terima kasih Bu. Komunitas praktisi itu adalah, kalau menurut saya ya, jadi memang sekelompok orang atau sekelompok praktisi, ya, terutama di sini praktisi pendidikan, ya, yang mana praktisi ini nanti punya kewajiban, punya tugas untuk bagaimana mengembangkan suatu lembaga, bagaimana mengembangkan suatu pendidikan di suatu sekolah kecil atau lembaga yang ada di skop yang lebih luas lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan mungkin kenapa sampai terbentuk yang namanya komunitas praktisi ini, mungkin Pak Vivi, monggo Pak Vivi. Oke, terima kasih Bu Eli atas kesempatannya. Untuk pengembangan komunitas praktisi ini sangat penting kalau menurut saya, karena memang dengan profesi, dengan komunitas yang ada yang diharapkan memiliki satu kesamaan visi atau tujuan bagaimana nantinya bisa disampaikan atau dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dan sebagai upaya untuk peningkatan mutu dari sekolah kita. Kebetulan kalau kami, Bu, kalau di sekolah kami itu komunitas praktisi itu berdasarkan jurusan atau kompetensi keahlian. Sehingga jurusannya apa? Jurusan otomotif, ini guru berkumpul dalam satu tujuan yang sama, bagaimana guru-guru membuat sebuah proyek yang sama untuk DKV, itu contohnya. Itu mungkin untuk bagaimana dengan praktisi, komunitas praktisi ini kita bisa menyampaikan visi dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih, Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Vicky, lengkap sekali ya. Nah, dari yang diuraikan oleh Pak Mustafa dan Pak Vicky tadi sangat betul ya. Memang benar bahwa komunitas praktisi itu adalah sekelompok orang atau individu, di mana individu ini mempunyai kepentingan yang sama. Jadi berasal dari satu komunitas, di mana komunitas ini adalah beberapa individu yang mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, ini adalah pengertian dari komunitas praktisi menurut ini Bapak Ibu. Menurut Wenger 2012, jadi kelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin mereka lakukan dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Nah, ini adalah pengertian dari komunitas. Jadi benar sekali tadi yang dikemukakan baik oleh Pak Tapak maupun oleh Pak Vicky. Nah, kemudian komunitas praktisi ini apakah khusus untuk pendidikan? Kira-kira khusus pendidikan atau ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada yang Pak Vicky monggo. Terima kasih Bu. Jadi komunitas praktisi ini tidak harus di dunia pendidikan, banyak sekali komunitas-komunitas kayak pengacara, kayak insinyur bangunan sipil, itu mereka juga banyak komunitas-komunitas praktisinya. Matur nuwun Pak Vicky, betul sekali ya. Jadi
komunitas praktisi itu bukan hanya pada bidang pendidikan saja, karena banyak sekali ya orang yang punya kepentingan yang sama, kemudian mereka berusaha untuk mengembangkan dari yang mereka gelisahkan begitu. Contohnya diantaranya adalah komunitas praktisi pendidikan, kemudian komunitas praktisi sosial, kemudian praktisi religi dan sebagainya. Bahkan ada komunitas praktisi bakat dan minat. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari kita belajar hari ini, kita fasilitasi hari ini adalah mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktek pembelajaran, karena ini yang kita bicarakan tentang komunitas praktisi pendidikan. Ya, jadi kalau tadi sudah kita ketahui kalau ada praktisi-praktisi yang lain, tapi ini kita fokus pada praktisi pendidikan yang kemudian kedua memberikan dukungan kepada anggota melalui interaksi dan kolaborasi antar sesama anggota. Berikutnya ketiga, mendampingi anggota untuk tapi nanti secara garis besar saya akan mengambil tentang manfaatnya saja. Jadi manfaat itu untuk praktisi pendidikan. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang memberikan sumbang sarannya, apa kira-kira manfaat dari komunitas praktisi pendidikan ini? Monggo Bapak Ibu. Apa Pak Mustafa, monggo. Ibu, jadi apa sih manfaat komunitas praktisi pendidikan? Jadi ini gini, praktisi itu kan selalu berkecimpung, selalu berpikir untuk mengembangkan pengembang pendidikan. Yang ketiga bisa jadi sebagai sebagai lembaga yang paling tidak bisa memberikan masukan, memberikan pengembangan serta bagaimana caranya agar pendidikan itu bisa jauh lebih baik. Terima kasih Pak Camat. Saya beralih ke Budian, untuk memberikan masukannya. Terima kasih Bu Eli. Jadi kalau menurut saya manfaatnya atau peranan bantu proses pengembangan diri dari masing-masing anggotanya. Kemudian yang berikutnya adalah masing-masing. Kemudian yang berikutnya mungkin menurut saya ini yang sangat perlu juga, yaitu untuk membantu memecahkan masalah kalau seandainya ada anggota satu memiliki teman mereka. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Dian, Pak Musawa. Saya ke Bu Eka, monggo Bu Eka. Oke, terima kasih Bu. Pada intinya sama dengan Pak Musafa dan Bu Dian bahwa praktisi komunitas praktisi ini nanti diharapkan bisa berbagi praktek baik, kemudian bisa juga yang paling penting ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pembelajaran. Itu aja Ibu. Terima kasih. Pak Ibu, ya, ternyata memang praktisi ini sangat penting ya di dunia, terutama di dunia pendidikan. Maaf. Ini kan manfaat ya, dari komunitas praktisi pendidikan. Kalau tadi secara luas sudah dibahas oleh Bu Dian, oleh Pak Mustafa, oleh Bu Eka. Nah, saya mempersempit ya, bukan mempersempit tapi saya rangkum bahwa komunitas praktisi pendidikan ini adalah untuk memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Monggo Pak Mustafa. Ya Bu, jadi itu kan memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Artinya gini, kalau menurut saya sih praktisi pendidikan tidak hanya pada guru Bu ya, dimana pendidikan itu jauh lebih baik ya. Jadi intinya mungkin lebih luas, nah, tidak terfokus hanya pada guru. Oke, itu aja Bu. Kemudian dalam komunitas praktisi pendidikan ini kita mengenal guru penggerak. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah guru penggerak ini termasuk salah satu dari komunitas praktisi pendidikan ini? Sampaikan pertanyaannya untuk komunitas praktisi guru penggerak, apakah termasuk dalam komunitas praktisi pendidikan? Mohon masukannya Bapak Ibu.
kemudian mungkin bisa untuk lewat chat gitu ya. Iya Bu Eli, sudah saya jawab di chat. Oke, jadi penggerak termasuk praktisi pendidikan karena merupakan kumpulan pendidik dengan visi yang sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah masing-masing. Oke, kemudian matur nuwun tanggapannya. Kemudian ini ada lagi ya, karena guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Kemudian ya, karena tempat tempat berbagi praktik baik. Nah, ini masukan dari Bapak Ibu. Nah, apa ada yang lain? Mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu saya hentikan dulu ya, saya kembali ke layar utama ya. Nah, ini sudah betul ya, karena guru penggerak ini adalah praktisi pendidikan, di mana praktisi pendidikan di sini mempunyai peranan untuk jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga punya permasalahan yang sama. Kenapa? Kemudian apa jawabannya itu insya Allah sudah punya semua, sehingga kita belajar di sini sebagai guru penggerak mungkin nanti akan mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga nanti bisa memajukan pendidikan yang ada di tanah air. Nah, ini tidak usah saya tampilkan ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dari yang kita pelajari hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Eli untuk bersamanya hari ini memberikan kita wawasan ya tentang perlunya kita dengan adanya praktisi pendidikan ini sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman, informasi, belajar tentunya di situ. Dan di situ sekali lagi saya dan kita semua. Terima kasih Bu Eli. Matur Bu Sisi dari kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini bahwa komunitas praktisi pendidikan itu sangat bermanfaat bagi kita para pendidik utamanya untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan kegiatan kita sebagai seorang pendidik, di mana kita sangat berperan ya, untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, utamanya kita sekarang sebagai komunitas dalam praktisi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas segala kerjasamanya, partisipasinya, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.